Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, yang saya hormati Bapak Muhammad Wahyudi. Yang kami hormati Bapak Supriyanto. Baik Bapak, kami dari kelompok 2, yang mana kita mendapatkan materi berkaitan dengan pemeliharaan kebersihan, perlengkapan dan area kerja. Sebelumnya mohon maaf untuk suara kami bisa didengar ya Bapak Ibu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Baik, izinkan kami Bapak Ibu yang kami hormati. Di sini kami bertiga, yaitu yang pertama akan mempresentasikan kaitannya dengan pemeliharaan kebersihan, perlengkapan dan area kerja, di mana kami bertiga yaitu dengan Bapak Sunardi, Sarjana Pendidikan dari SMK Muhammadiyah 2 Andong, Boyolali, dan saya sendiri Bapak Nurdian Enggar Rastoto dari SMK Muhammadiyah 1 Gundang Rejo, Karanganyar, dan Bapak Budiatmo, Sarjana Teknik dari SMK Negeri Pringeboyo, yaitu dari Lombok Bapak. Baik, izinkanlah kami untuk memaparkan apa yang sudah kami diskusikan. Nanti saya bertugas di sini nanti akan mempresentasikan apa yang menjadi topik pembahasan pada pagi hari ini. Dan beliau, Bapak Sunardi dan Bapak Budiatmo, akan nanti ketika ada pertanyaan, beliaulah yang akan mempunyai tanggung jawab untuk menjawabnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja selanjutnya yaitu kaitannya dengan perlengkapan kebersihan dan perawatan secara rutin. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa kaitannya kebersihan dan merawat itu penting sekali kaitannya di bengkel ataupun di perusahaan. Nah, yang pertama yang perlu kita harus pahami, peralatan sendiri itu mempunyai fungsi utama, yaitu untuk nantinya untuk alat kebersihan sendiri mempunyai fungsi untuk membersihkan dan menghilangkan noda dari suatu benda yang bergerak maupun tidak bergerak. Nah, ini harus kita pahami bersama kaitannya dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di sini Bapak Ibu, kaitannya dengan pemeliharaan kebersihan itu ada poin-poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan alat-alat kebersihannya. Dua, ketika tidak melakukan kebersihan pastinya ada kerugian kebersihan yang buruk, itu berdampaknya apa, terus keuntungan dari kebersihan yang baik itu apa, terus bagaimana metode pembersihannya, dan yang keempat yaitu pemeliharaan dalam penataan tempat kerja, dan yang terakhir yaitu perawatan dan pemeliharaan peralatan bengkel. Nah, semua komponen ini bersinergi menjadi satu, yaitu akan terwujudnya yaitu keselamatan kerja gitu. Baik Bapak Ibu yang sama hormati, langsung saja di sini poin pertama berkaitan dengan alat kebersihan. Nah, alat-alat kebersihan yang ada di bengkel itu salah satu contohnya yaitu sapu hijau, sapu lidi, alat pel, vacuum cleaner, pasir atau serbuk. Nah, di sini semua komponen kaitannya alat kebersihan ini mempunyai fungsi yang tersendiri-sendiri. Misalnya sapu hijau ini mempunyai fungsi yaitu membersihkan lantai berupa kotoran sampah kering. Nah, kalau pasir biasanya di bengkel otomotif atau serbuk, ketika ada oli bocor kita bisa mengasih pasir atau serbuk kayu. Itu salah satu contohnya di alat-alat kebersihan. Dan selanjutnya yang perlu diperhatikan yang kedua, kerugian dari kebersihan yang buruk. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya keselamatan dan kesehatan kerja itu penting, pastinya kita harus menghindari kaitannya dengan hal-hal yang akan terjadi ketika tidak terjadi kebersihan. Dampaknya seperti ini Bapak Ibu, yang mana kerugiannya bisa terpleset karena penataan alat yang kurang,
dan yang kedua penataan bahan dan sebagainya yang tersemerawut, akan terjadi kecelakaan kerja dan mungkin bisa menjadi cedera akibat kita tidak memperhatikan kebersihan dan penataannya. Akhirnya seperti ini sesuai dengan gambar tersebut. Selanjutnya yaitu keuntungan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, ketika kita sudah merawatnya, pastinya membersihkannya ada keuntungan yang baik. Keuntungannya yang baik gimana Bapak Ibu? Yang pertama yaitu berkurangnya resiko kecelakaan dari cedera dan resiko kebakaran juga, dan tempat ini akan menjadi lebih nyaman. Yang bekerja dalam bengkel itu akan merasa enjoy dan senang karena tempatnya bersih. Nah itu. Dan selanjutnya berkaitan dengan metode pembersihan. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu menggunakan dengan cara membersihkan dengan cara menyapu, dengan cara memakai pasir atau dengan memakai vacuum cleaner. Dan selanjutnya yaitu pemeliharaan dan penataan. Nah, di sini untuk pemeliharaan penataan harus ditata. Toolbox-nya atau alatnya ditata sesuai dengan tempatnya, tidak murak-marik, berantakan, dan sebagainya. Dan yaitu dibudayakan 5R. Nah, ini penting sekali 5R. Kita yang biasa di bengkel, kaitannya di otomotif, harus membiasakan 5R tersebut. Apa itu 5R? Yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Pastinya itu. Dan yang terakhir, nah, ketika penataan ruang itu bagus, pastinya seperti ini, ditata menjadi bagus dan sebagainya. Seperti itu. Next, selanjutnya Bapak Ibu, nah setelah itu pastinya ada pemeliharaan. Pemeliharaan ini kita bagi yaitu jenis pemeliharaan dapat terencana dan tak terencana. Ini penting Bapak Ibu ketika kita melakukan pemeliharaan terencana. Nah, yang dimaksud pemeliharaan terencana di sini proses pemeliharaannya diorganisir atau mengantisipasi perubahan yang terjadi terhadap peralatan di waktu yang akan datang. Kita manage benar ini. Nah, selanjutnya kalau pemeliharaan tak terencana itu berkaitan dengan yang dilakukan secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba yaitu urgent. Nanti dibagi lagi untuk pemeliharaan terencana yaitu pemeliharaan yang secara preventif dan konservatif. Itu sangat penting untuk dilakukan selang waktu tertentu kalau pemeliharaan preventif. Kalau konservatifnya yaitu mengecek, melihat, menyetel, dan mengkalibrasinya. Nah, kenapa bahas selanjutnya yaitu tujuan dari pemeliharaan yaitu perlunya pemeliharaan yaitu untuk memperpanjang usia alat. Itu penting ketika kita acuh katanya dengan tidak pernah merawat alat itu pastinya akan terjadi korosi dan sebagainya. Dan kedua, menjamin kesiapan alat. Dan ketiga, menjamin keselamatan pemakai. Pastinya itu. Selanjutnya Bapak Ibu yaitu sistem pemeliharaannya bagaimana? Peralatan yang memerlukan pemeliharaan, lokasi penyimpanannya harus sesuai, prosedur pemeliharaannya sesuai, waktu pemeliharaannya juga sesuai. Jadinya tidak hanya alat itu digunakan, tapi kita bisa beli ketika kita berada di sekolahan, tapi tidak bisa merawatnya. Nah, dan rambu-rambu pemeliharaan tadi juga sudah disampaikan, jadi perbaikan alat, penyimpanan alat, dan jadwal pemeriksaan alat, serta pengadministrasian itu sangat penting. Ketika di bengkel, pastinya ini ada kepala bengkel yang pastinya akan melakukan hal-hal pemeliharaan seperti itu. Karena ini bersifat sinergi untuk keberlangsungan keselamatan dan kesehatan kerja ketika di bengkel. Nah, ini Bapak Ibu, selanjutnya slide ini slide terakhir mungkin area kerja dan peralatan. Nah, yang dimana di sini area kerja dan peralatan yang mana sudah disampaikan area kerja untuk pembersihan perawatannya yaitu membersihkan dan mensanitasinya. Ya perlu diperhatikan ya dibersihkan dengan cara seperti yang sudah sampaikan tadi yaitu dengan menyapunya dan sebagainya dan mensanitasinya. Itu.
Dan untuk yang terakhir yaitu pemeliharaan alat peralatan, itu pastinya membersihkan ketika sudah dipakai, dibersihkan, dan ketika sudah dibersihkan, disimpan, dan ditata. Mungkin itu dari kami, untuk presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan, kami buka sesi pertanyaan Bapak Ibu. Satu Monggo. aja mungkin. Kalau ada pertanyaan satu aja. Nggih, monggo. Mungkin Bapak Ibu silakan bertanya. Kami buka sesi satu pertanyaan dari Pak Wahyudi, mengizinkan.